Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa itu penelitian? Ya, what is research? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa sih kita melakukan research? Untuk apa sih kita harus mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas akhir? Kok susah amat sih kalau mau lulus harus melakukan hal-hal yang menyusahkan gitu. Menulis skripsi kan sebenarnya bukan proses yang mudah ya. Itu sangat sulit sebenarnya. Ya, perlu waktu, perlu usaha, perlu biaya, ya, banyak hal yang harus dikorbankan sewaktu kita mengerjakan skripsi. Ya, baik itu eh, skripsi ataupun magang. Magang malah bisa lebih sulit, ya, karena harus kerja dan menulis buku skripsi juga. Dan buku skripsinya yang harus dituliskan di dalam laporan magang itu mempunyai kriteria yang sama dengan jalur skripsi biasa. Ya, jadi bisa dibayangkan magang itu skripsi plus kerja, bebannya lebih, itu lebih menyulitkan sebenarnya. Ya, tapi ada poin lebih yang didapatkan dari magang, yaitu kita bisa mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan. Oke, balik ke pertanyaan what is research? Kenapa kita memerlukan research? Oke. Nah, kalau kita lihat dari definisi, research itu adalah proses di mana orang yang melakukan, ya, proses that people undertake in a systematic way in order to find out things, thereby increasing the knowledge. Jadi ada dua poin di sini, yaitu systematic way in order to find out things, dan satu lagi increasing the knowledge. Jadi kita melakukan research untuk, ya, ini find out things. Kita ingin mengetahui sesuatu. Ya. Kita ingin mengetahui sesuatu yang menjadi kalau bilangnya curious ya. Kita curious terhadap sesuatu. Kita penasaran gitu ya, terhadap sesuatu. Kenapa sih ini begini? Nah, itu kita bisa melakukan research. Atau kalau dalam konteks tugas akhir kalian, research itu dilakukan karena ada masalah. Ya, kita mulai dari masalah. Oh, masalah karena sistemnya masih dikerjakan secara manual. Kenapa manual? Oh, karena kalau manual itu akan mengakibatkan, misalnya, oh, datanya itu tidak tersimpan dengan rapi. Oh, terjadinya mungkin dapat terjadi eh, datanya menjadi tidak akurat. Ya, atau mungkin bisa terjadi korupsi karena datanya dapat diubah-ubah ya kalau sistemnya manual atau lain sebagainya. Nah, dari masalah itu kita perlu melakukan research ya. Bagaimana caranya supaya masalah itu dapat ditangani. Nah, kita perlu melakukan research. Ya. Salah satu tujuan untuk melakukan riset selain untuk mengatasi masalah yang ada adalah untuk increase the knowledge. Ya, kita meningkatkan pengetahuan kita karena kita mengetahui sesuatu yang baru. Ya, dan kita menambahkan pengetahuan kita. Atau contoh lain mengenai pandemi COVID sekarang. Ya. COVID-19 itu merupakan virus yang baru. Banyak orang yang nggak tahu mengenai virus ini. Meskipun dokter atau ahli epidemiologi atau orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu pun masih bingung ya mengenai virus ini. Karena yang namanya juga virus baru, penyebarannya kita masih nggak tahu, strukturnya pun masih membingungkan. Ya, masih banyak hal yang perlu di research, yang perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Jadi kita bisa mengetahui, oh, bagaimana sih virus ini benar-benar menyebar, lalu gejalanya apa saja sih yang pasti, dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana untuk menghasilkan vaksin ya yang efektif dapat menangani virus COVID-19 ini. Nah, itu perlu dilakukan penelitian ya, perlu dilakukan penelitian, perlu ada research.
Nah, ini ada beberapa komponen ya, research-nya, yaitu ada clear purpose, tujuannya harus jelas, kita mau ngapain untuk melakukan penelitian itu, kita harus mengumpulkan data dan informasi, dan research-nya harus dilakukan secara sistematik. Ya, ada relasi logika di dalam apa kita melakukan research. Lalu ada interpretasi, dan ada waktunya, ada kurun waktunya, ada jangka waktunya. Ya, kayak kalian melakukan tugas akhir. Tujuan penelitian kalian apa? Tujuan tugas akhirnya adalah untuk mengembangkan sistem informasi penjualan untuk toko XYZ. Nah, itu tujuannya kan sudah jelas. Lalu datanya dan informasinya didapat dari mana? Oh, data dan informasi didapat dari pemilik toko. Oh, pemilik tokonya ingin ada sistem yang seperti yang dia inginkan, ya, berdasarkan requirement yang dia minta. Yaitu kita bisa mengkolek data dari pengguna tersebut. Lalu dilakukan secara sistematik. Nah, kita kan di dalam buku skripsi itu dibagi menjadi beberapa bab. Ya, ada bab 1 tentang introduction, lalu ada bab 2 tentang kajian pustaka, ada bab 3 tentang sistem saat ini, ada bab 4 analisis dan desain, ada bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Nah, itu dilakukan secara sistematik, terstruktur. Dan ada relasi logis di situ. Ya, mulai dari bab 1 introduction, lalu ada dasar teorinya. Dari dasar teori dan juga sistem saat ini di bab 3, sistem ini dikembangkan menurut mengikuti dasar teori dan masalah yang dijelaskan di sistem bab 3. Itu kan ada urutan logisnya di situ. Ya, ada kronologisnya juga. Ya. Lalu interpretasi ini dilakukan ya mungkin kalau di buku kalian tuh di bab 5 ya. Nah, bagaimana kesimpulan dari sistem yang kalian kembangkan? Ya, itu bisa diinterpretasi lebih lanjut. Oh, sistem ini memang sudah cukup berguna, dapat membantu user, lalu usernya juga puas. Nah, dari data-data itu kita bisa menginterpretasikan bahwa sistem yang kita kembangkan ya memang sudah memenuhi requirement dan sukses berjalan dengan baik karena users satisfied. Lalu ada deadline-nya. Ya kan kalian tugas akhir 1 semester kan. Ada deadline-nya, ada waktu mulainya, ada waktu akhirnya, ada waktu sidangnya. Ya, sudah ada spesifik deadline di situ. Metodenya ada teknik dan prosedur yang digunakan untuk menganalisa data, ya baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, itu metodologinya adalah theory of how research should be taken. Nah, jadi ini bedanya metode sama metodologi ya. Kalau metodologi itu teori mengenai bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Tapi kalau metode itu bicara mengenai teknik dan prosedur, know-how, ya, how to obtain and analyze the data using quantitative or qualitative methods. Ya, jadi tolong bedakan antara methods dan metodologi. Jadi kalau ada kata logi-logi di sini itu bicara mengenai teori. Ya, kalau ada methods ini teknik, prosedur. Ya, jadi ada research methodology, ada research methods. Ya. Nah, research methods nanti kita akan bahas teknik-tekniknya, prosedur-prosedurnya, ya, questionnaire, observasi, interview, SDLC, System Development Life Cycle, itu juga termasuk dalam metode penelitian khusus sistem informasi. Nah, di IS itu cukup unik karena banyak sekali overlappingnya dengan bisnis. Ya, jadi IS, Business Management Research, nature-nya adalah multidisciplinary. Apa yang dimaksud dengan multidisciplinary? Itu research yang dilakukan mempunyai kaitan dengan berbagai bidang ilmu. Misalnya business and management, psychology, sociology, computer science. Banyak sekali hal yang kita bisa gabungkan di dalam kita melakukan penelitian information systems research. Khususnya di psychology ya, jika kita fokusnya ke users behavior ya, the use of information system itu banyak teori-teori psikologi yang kita pakai. Ya, karena kan users itu manusia. Manusia ada sisi psikologisnya. Nah,
istilahnya itu dikenal cyber psychology ya, dikenal dengan cyber psychology ya, penggunaan komputer ya dari sisi psikologi manusia disebut dengan cyber psychology. Sosiologi pun juga bisa dimasukin, business and management itu juga sangat erat sekali dengan information system, karena information system merupakan aplikasi dari teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Ya, jadi di satu sisi kita juga harus tahu teori-teori yang ada di bisnis dan manajemen seperti apa, ya kan, untuk menginterpretasi data-data yang disediakan oleh sistem informasi dengan lebih baik. Nah, di dalam penelitian itu ada dua istilah yang sering muncul, yaitu rigor dan relevance. Nah, kalau rigor itu berbicara mengenai kualitas dari research itu sendiri. Kualitas dalam artian teori yang digunakan, ya, lalu metode yang digunakan, analisa data yang komprehensif, yang lengkap. Nah, ini masuknya ke level rigor. Ya, jadi ini benar-benar berfokuskan pada kualitas, kebagusan, kekompleksan, kompleksitasan dari penelitian itu sendiri. Nah, sedangkan relevance itu terkait dengan topik yang kekinian. Sekarang apa sih topik yang paling relevan sekarang untuk di research? Ya mungkin kalian akan bilang, oh COVID-19 itu paling relevan sekali. Ya benar, memang itu paling relevan sekali. Sekarang ya orang akan sangat tertarik dengan topik-topik tentang pandemi COVID-19 ini, karena orang penasaran banyak hal yang belum kita ketahui tentang COVID-19. Makanya perlu dilakukan research yang baru, itu relevan. Tapi seberapa bagus kualitas researchnya itu hubungannya dengan rigor. Bisa saja kan relevance, topiknya bagus, sesuai kekinian, up to date, ya, applicable banget di zaman sekarang, tapi kualitas risetnya belum tentu bagus. Atau sebaliknya, kualitas dari penelitiannya itu sangat baik, tapi nggak relevan. Misalnya, kita mau melakukan research tentang SMS. SMS. Ya mungkin sekarang masih dipakai, tapi kan nggak terlalu relevan untuk zaman sekarang gitu loh ya, SMS. Ya. Tapi rigornya memang bagus. Rigornya, teori yang dipakai kompleks, analisa datanya bagus, tapi apakah itu relevan untuk zaman sekarang? Nah, kira-kira seperti itu contohnya ya untuk rigor dan relevance. Nah, ini contoh mengenai kartun ya. Hey, teach why are we learning integral blah blah blah. Nah, ini sering kali kita begini ya, terutama waktu ada pelajaran kalkulus, kita belajar tentang integral lipat 3, ya, lalu ada turunan, derivasi, dan sebagainya. Ini suka bingung gitu. Untuk apa sih kita pelajarin kayak gini? Nah, di dalam research, ya kita harus berusaha untuk menjelaskan konteksnya ini ya, dengan sebaik-baiknya, supaya orang nggak bingung. Ya. Why are we learning hal ini? Ya, dalam penjelasan kita harus berusaha untuk menjelaskan se-eksplisit mungkin. Ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjembatani antara pembaca dengan apa yang kita research, apa yang kita teliti. Ya. Bagaimana pembaca itu mengerti dengan apa yang kita tulis, terhadap apa yang kita tulis. Ya. Jangan kita buat suatu paper yang susah dibaca oleh pembaca. Malah buat tambah bingung. Nah, ini contohnya ya, rigor and relevance. Nah, ini matriksnya. Ya, jadi dari kalau rigornya itu high, practical relevance-nya low, itu disebut pedantic science. Ya, kalau rigornya low, practical relevance high, itu disebut popular science. Nah, kalau dua-duanya low, itu disebut puerile science. Kalau metodologi rigornya dan practical relevance high, itu disebut pragmatic science. Nah, ini istilah saja ya, yang kalian perlu tahu. Kita berada di
kuadran mana kalau mau melakukan penelitian. Bagusnya sih yang kuadran yang keempat, yaitu pragmatic science, karena dua-duanya high. Tapi mungkin sulit ya untuk mencapai ini. Ya. Mungkin salah satu ya, antara lower higher, ya, popularis atau pedantic science. Ya, jadi ada trade-off gitu ya. Seringkali ada trade-off kalau practical relevance high, kita cenderung mengorbankan theoretical and methodological rigor. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau methodological rigornya high, mungkin practical relevance-nya kita cenderung mengorbankan, ya, dikorbankan jadi low. Ya, ujung-ujungnya jadi pedantic science. Tapi tujuan utama kita yang diharapkan adalah kita mempunyai dua-duanya high, yaitu theoretical and methodological rigor-nya itu high, practical relevance-nya juga high. Dan kalau dua-duanya high, itu disebut dengan pragmatic science. Nah, di dalam penelitian ada satu istilah yang seringkali dipermasalahkan baik oleh reviewer maupun oleh para peneliti, penulis, yaitu mengenai research gap. Apa sih yang disebut dengan research gap? Ya, istilah gampangnya atau penjelasan gampangnya research gap adalah hal-hal yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan itu penting. Kurang lebih gitu ya penjelasan kasarnya ya. Jadi kan kita sebelum melakukan penelitian, kita perlu melakukan literature review. Nah, dari literature review dari jurnal-jurnal yang sebelumnya, yang dari peneliti-peneliti sebelumnya, kita baca kan. Oh, si peneliti A melakukan penelitian tentang topik ini, cakupannya A sampai B. Lalu dari peneliti B, dia melakukan topik yang sama, tapi cakupannya B sampai C. Tapi kita tahu cakupan dari D sampai Z itu belum ada yang lakukan. Nah, disitulah ada gap. Dan kita harus meyakinkan diri sendiri dan juga orang lain bahwa research gap-nya itu meskipun belum ada orang yang lakukan, dan kita mau lakukan research itu yang ada dari gap yang ada itu, kita harus meyakinkan bahwa hal itu penting untuk dilakukan. Ya, jadi harus ada argumentasinya, kenapa kita harus melakukan research itu, dan kita argue research gap itu ada dan penting untuk dijembatani. Ya, karena ada implikasi yang besar di baliknya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, ada jembatan, ada sesuatu yang hilang kan di sini. Nah, jadi ada mungkin penelitian terdahulu di sini, lalu ada fenomena yang belum dibahas di sini, ya, atau ada penelitian-penelitian lain yang sebenarnya ada celah di sini gitu ya, yang belum pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Nah, kita masuk untuk meneliti di area ini, dan kita bisa jadi jembatan antara penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang sebelumnya tapi dia tidak menyinggung area ini. Nah, itu namanya gap. Ya. Jadi ada science practice gap di sini. Nah, maka dari itu perlu ada research dissemination dan translation initiatives. Ya, seringkali penelitian-penelitian antara science sama praktis itu juga ada gap-nya. Ya. Jadi ada di sini science ngomongnya apa, praktisnya juga ngomongnya beda lagi. Nah, kita perlu melakukan research di sini ya, dissemination, melakukan translasi antara teori dan praktikalnya gimana di dunia industri misalnya. Nah, ada research gap di sini. Ya, jadi ada dua orang, ada management researcher, ada practitioner. Nah, ini kalau researcher adalah seorang akademisi, practitioner seorang yang bekerja di industri. Ya, focus of interest-nya itu bisa beda. Yang pertama, kalau manajemen researcher, dia fokus ke basic understanding, general enlightenment, teori, fokusnya lebih ke teori. Lalu lebih ke pertanyaan mengapa, ya, why knowledge, sama
balik ke teori juga, substantive theory building. Tapi kalau practitioner, mungkin mereka tidak terlalu peduli tentang teori, akan tetapi teori sesuatu hal yang sifatnya praktis, ya, yang bisa langsung diterapkan, usable knowledge. Instrumental, apa matriksnya, ada poin-poinnya, SOP-nya kayak gimana, yang bisa langsung dipakai, yang bisa langsung dilakukan, gitu ya, ada instrumen-instrumennya. Practical problem solution, solutionnya itu bisa langsung diterapkan. How to, bagaimana caranya, ya. Ini bedanya di sini nih. Ya, kalau practitioner dia lebih ke arah bagaimana sih cara lakuinnya. Nah, kalau researcher dia fokusnya ke kenapa bisa begitu. Nah, lalu local theory in use. Nah, dia tidak terlalu menitik beratkan pada teori, setidaknya tidak sedalam manajemen researcher. Lalu dari methodological teorinya, ini fokusnya ke theoretical and methodological rigor. Ya, jadi fokus ke rigor, kompleksitas dan kualitas penelitiannya. Tapi kalau practitioner, dia fokusnya ke timeliness. Ya, timeliness itu artinya, ya kalau diperlukan, kalau ada masalah, ya dia melakukan research di situ ya, practitioner. Ya, kalau ada sesuatu yang diperlukan, dia lakukan, dan juga dia tidak terlalu fokus ke teori dan methodological rigor. Lalu key outcome-nya, tujuan utama researcher adalah academic publication. Tapi kalau practitioner, fokusnya adalah sesuatu yang bisa langsung diterapkan dan mempunyai dampak praktis terhadap perusahaan. Ya, bisa langsung dipakai, bisa langsung menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan dengan cepat. Ya, key outcome-nya. Lalu views of others, dia tidak terlalu peduli tentang practitioner. Lalu, kalau yang manajemen researcher ya, desire to make a difference to practice. Ya. Kalau views of others-nya, untuk practitioner, depreciate or ignore, believe research can provide relevant, socially useful, fresh insight to managers problem. Ya. Nah, ini posisi antara manajemen researcher dan practitioner. Ya. Jadi fokusnya kalau views of other practitioner itu sesuatu yang bisa dilakukan dan relevan. Ya, believe research can provide relevant fresh insights to managers problem. Nah, itu posisi yang dipunyai oleh practitioner researcher. Ya, langsung fokus ke problem yang ada, solusinya apa, dan bagaimana menerapkan solusinya, dan seberapa efektif, efisien solusi yang dilakukan nanti. Ya, penerapan solusinya di lapangan. Dia lebih fokus ke situ, problem solving. Ya. Tapi kalau manajemen researcher, dia fokusnya ke teori, pertanyaan kenapa, ya, dan tujuannya, ujung-ujungnya ya untuk academic publication. Ya, ini. Publikasi di jurnal, publikasi di proceeding, dan lain sebagainya. Lalu research itu ada basic research sama applied research. Ya, kalau basic research adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetes teori. Ya, jadi research dasar, gitu ya. Misalnya expand knowledge of process of business and management. Ya, lalu tujuannya results in universal principles relating to process and its relationship outcomes. Finding significance and value to societies in general. Ya, sesuatu yang sifatnya fundamental, yang bersifat dasar, ya, dan lebih fokus ke teori. Biasanya ini dilakukan oleh dosen-dosen yang bekerja di universitas, dan topiknya ditentukan oleh mereka sendiri, oleh dosen yang bersangkutan, tergantung minatnya, dan time scale-nya itu fleksibel. Itu basic research. Kalau applied research, itu fokusnya ke aplikasi dalam konteks bisnis. Ya, jadi kalau kalian menemukan paper yang ada tulisannya case study of PT apa, atau pengembangan sistem untuk PT apa, gitu ya. Nah, itu fokusnya lebih ke applied research ya, karena research yang dilakukan dengan konteks bisnis atau perusahaan secara langsung ya. Nah, di sini purpose-nya adalah improve understanding of particular business or management problem, result in solution to problem. Nah, kan kalian kalau membuat skripsi kan kalian menyediakan solusi terhadap masalah yang ada. Lalu new knowledge limited to problem,
finding practical relevance and value to managers in organization. Nah, ini tujuan dari applied research. Ya, konteksnya siapa? People based on various settings, including organization and universities. Objectives negotiated with originator ya untuk topiknya. Dan tight time scales. Ya, time scalesnya itu terbatas. Karena kalau semakin dibiarin problemnya itu muncul, akan semakin menimbulkan masalah. Makanya perlu ada time scale dalam melakukan riset itu supaya masalahnya bisa secepatnya ditangani. Ya, hasil dari riset itu bisa menjadi solusi yang efektif, yang efisien, dan yang cepat untuk menangani masalah-masalah yang ada. Makanya time scale ya untuk applied research. Sedangkan kalau basic research ya nggak terlalu ketat, fleksibel ya sesuai dengan apa yang di set oleh orang yang melakukan research ya, dosen yang melakukan research itu sendiri. Nah, untuk research process, nah ini pembagian bukunya. Ya, jadi mulai dari chapter 2 untuk pertemuan berikutnya ya, formulate, clarify your research topic. Itu di chapter 2, chapter 3 critically review the literature, lalu understand your philosophy and approach, formulate your research design chapter 5, access and address ethical issues. Nah, ini bagian saya ya untuk chapter ini. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah bagian Pak Adit, mulai dari sampling, saya sampling juga termasuk ya. Lalu secondary data, observation, semi-structured questionnaires, lalu kuantitatif, kualitatif, dan write your project report di chapter 14. Oke, sebelum kalian menonton video selanjutnya, saya sarankan kalian baca dulu buku yang pertama, chapter 2. Chapter 1 juga tolong dibaca sekalian ya. Chapter 2 itu mengenai bagaimana kita memformulasikan dan mengklarifikasi topik penelitian. Itu di halaman 26 sampai 69 dan sekalian baca chapter 2 di book yang kedua ya, Information System Research as a Science, halaman 11 sampai 21. Oke, begitu aja untuk pertemuan online kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.